Dan pemirsa, berikut adalah wawancara rekan kami Aldi Hawari bersama Jogi Nainggolan sebagai kuasa hukum pelaku dan Johnson Panjaitan sebagai penasehat Indonesia Police Watch. Apa yang mendasari kemudian meyakini bahwa kedelapan orang ini adalah korban salah tangkap? Sejak kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari 5 tersangka, yang semula proses penanganannya di Polres Cirebon Kota, yang tidak pernah kami ikuti pada saat pemeriksaan awal. Lalu kami mendatangi Polda Jabar untuk berkoordinasi dengan penyidik sebagai bentuk daripada kinerja kami. Dan Polda Jabar begitu apresiasi atas kehadiran kami dan kami diterima dengan baik. Lalu kami ingin bertemu dengan pelaku-pelaku yang ditangkap oleh orang tua daripada Eki selaku korban, dan di tubuhnya ini masih banyak luka-luka akibat penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya bersama dengan anggotanya di unit narkoba. Itu yang kami tangkap penjelasan daripada klien kami. Lalu tidak hanya di situ aja, kami berupaya untuk melakukan investigasi ke Cirebon dan berangkat kami bersama tim saya dan menemui juga pengacara yang ditunjuk oleh tersangka yang lain di luar daripada tersangka yang saya pegang 5 orang. Ada tersangka Sudirman, ada tersangka Saka Tatal, dan ada tersangka Ucil. Nah, lalu mereka mengatakan pada saat penangkapan ini dilakukan oleh semena-mena oleh orang tua daripada Eki, secara semena-mena, yang namanya Rudiana, yang merupakan anggota narkoba Polres Cirebon Kota. Nah, tentu kami tidak hanya begitu saja menerima ucapan tersebut. Kami ingin melihat, setelah mendapatkan penjelasan daripada kelima tersangka di Polda Jabar, apa yang Anda lakukan terhadap korban. Ternyata setelah kami telusuri dan apa yang kami lihat di lapangan, bahwa mereka tidak pernah tahu menau dengan kejadian yang terjadi di flyover, artinya di jalan raya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami di malam itu duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Kurang lebih 9 orang. Oke, lalu dilakukan penangkapan begitu? Bukan. Kemudian karena sudah agak mulai malam, jam 21.30, suara mereka gaduh oleh Ibu Nining. Mereka diminta untuk berpindah tempat. Lalu mereka berpindah tempat ke rumahnya Pak RT, yang salah satu daripada orang kumpul itu adalah putranya Pak RT, namanya Kavi. Sehingga sepanjang malam itu mereka tidur di rumahnya Pak RT dan besok paginya bubar. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati malam itu, satu di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, dan satu di rumah daripada Pak RT yang putranya juga ikut bersama mereka bernama Kapi. Sedangkan peristiwa yang terjadi di jalan raya, itu mereka tidak tahu sama sekali. 3 hari kemudian, dari tanggal 27 Agustus 2016, ada informasi masuk ke Rudiana sebagai orang. Halo? Baik, Bang Jogi boleh dipersingkat mungkin penjelasannya, Bang? Karena waktu sudah terbatas. Oke. Jadi singkatnya, Rudiana itu mendapatkan informasi bahwa di malam tanggal 27 ada anak muda duduk-duduk di depan rumah seseorang di gang itu. Lalu dengan spontan dia, tanpa pikir panjang, tanpa bukti yang sangat mendukung, ditangkapin mereka dan dibawa ke unit narkoba, dipukulin di sana. Apakah kemudian kasus yang sudah ketuk palu ini kemudian yang kita masih mencoba mencari 3 pelaku yang nampaknya diduga masih buron begitu, bisakah kemudian kasus ini diubah begitu keputusannya? Ya, inilah yang menjadi persoalan. Ini ada indikasi bahwa sejak awal berkas perkara ini banyak masalah, ya. Jadi ini bukan cuma perbedaan opini. Pasal yang dikenakan dan sudah disidangkan dan divonis itu menyangkut pasal pembunuhan. Sementara ada peristiwa perkosaan. Dan sampai sekarang ada 3 orang yang masih buron dan tidak jelas, sudah 8 tahun.